tolongan-Mu. Kami butuh jamahan-Mu siang hari ini Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup menolong kami, menyertai kami semua Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu dengan tepat dan benar dan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai dengan hati dan kasih sayang-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar Engkau tolong kami semua Bapa. Sehingga masalah kami, persoalan kami semuanya diselesaikan oleh Tuhan. Sekalipun itu sudah mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhanlah saja penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu hati pikiran kami lewat roh ngantuk, roh najis, roh main-main dan lain-lain, kami usir, kami patahkan dalam nama Yesus. Pergi semuanya, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu bagi kami. Bukakan firman-Mu bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain dan persamaan dengan kami saat ini beribadah, Engkau juga memberkati. Sebagaimana Allah memberkati kami, Tuhan juga memberkati mereka. Satukan kami dalam satu pengajaran yang benar dan murni. Karena kami tahu Engkau akan datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara kasih dalam nama Yesus. Salam sejahtera bagi kita siang hari ini. Puji Tuhan. Salam. Ya, kita masih di dalam pelajaran kita dalam kitab Keluaran pasal 20. Ya, kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ya, Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ya, tolong dibacakan, dibantu saya dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ya, inilah pelajaran kita untuk saat siang hari ini. Ya, tolong dibaca, ada yang bisa? Ya, Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 5. Ya. Ya. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya. Terus. Janganlah membuat baginya patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, Iya. di atas atau yang ada di bawah bumi, Terus. atau yang ada di dalam air atau di bawah bumi. Terus ayat 5. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, Iya. yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya dan keturunan, yang ketiga dan yang keempat, dan orang-orang yang akan membenci aku. Iya. Ini firman Tuhan bagi kita untuk yang kelima kali ya. Ya, firman Tuhan ini dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan jangan membuat patung yang menyerupai apapun bentuknya dan sujud untuk disembah. Nah, minggu yang lalu kita sudah lihat dan pelajari bagaimana yaitu Allah itu adalah Allah yang cemburu, yang tidak bisa atau tidak mau diduakan. Nah, saat ini kita mau melihat ya, dan kita sudah pelajari ada contoh-contoh atau hasil penyembahan kepada Sang Pencipta atau kepada Yesus Sang Pencipta. Itu yang pertama, membentuk kita menjadi bejana kemuliaan. Itu dalam Roma pasal 9 ayat 20 sampai dengan 24. Ya, kita mau dibentuk menjadi bejana kemuliaan dan dipakai Tuhan sebagai alatnya di dalam pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua, untuk menjadikan sama mulia dengan Dia atau menjadikan semuanya menjadi baik. Nah, contoh Ayub ketika dia mau merendahkan diri dan duduk langsung di tebu tanah, Tuhan langsung pulihkan dia. Itu dalam Ayub pasal 42 ayat 6. Ya, ini sudah kita pelajari. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan mau menjadikan kita menjadi sama mulia atau sempurna. Nah, seperti pada mulanya Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Yesus. Nah, segambar dengan Tuhan. Dan kita mau
akan diciptakan seperti itu dan diubah seperti itu. Itu yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat. Dalam kitab Kolose 1 ayat 17. Coba kita lihat. Ya, dalam kitab Kolose 1 ayat 17. Ya, tolong dibaca, kita mau masuk yang keempat. Itu tadi ada 3 hasil yang harus kita diubah. Sekarang kita masuk dalam kitab Kolose 1 ayat 17. Ya, tolong dibaca. Kolose 1 ayat 17. Ya, siapa yang mendapat? Ia Tolong. adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan Iya. segala sesuatu ada di dalam Dia. Iya, dikatakan ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Artinya, Yesuslah yang lebih dahulu dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya. Yang lebih dahulu dari segala sesuatu adalah hikmat yang diberikan Tuhan. Nah, saya ulangi. Yesuslah yang lebih dahulu dari segala sesuatu. Dan yang lebih dari segala sesuatu adalah hikmat. Jadi kita ini harus penuh hikmat. Harus ada hikmat di dalam hidup kita. Baik dalam pelayanan, baik dalam nikah rumah tangga kita. Supaya hikmat itu yang akan menolong kita. Nah, jadi coba kita lihat bagaimana itu hikmat yang bisa menolong manusia. Ya, baca dulu, kita lihat Amsal 8 ayat 12. Ya, Amsal 8 ayat 12. Amsal 8 ayat 12. Ya, coba dibaca Amsal 8 ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebajikan. Iya, di sini katakan aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijakan. Jadi hikmat itu memberi pengetahuan dan kecerdasan di dalam hidup kita. Coba pasal 22-nya, coba ayat 22-nya sampai 26, coba dibaca ayat 22. Tuhan telah 22 sampai ayat 26, coba dibaca dulu. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Iya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Iya, Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Terus? Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Iya. Pada mulai pertama sebelum bumi ada. Iya. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Terus? Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Iya, ayat 26. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Iya, di sini dikatakan aku. Itu menunjuk pribadi Yesus. Pribadi anak Allah adalah hikmat. Jadi kita menyembah Yesus yang lebih dahulu adalah hikmat dulu. Ketika kita menyembah Yesus yang lebih dahulu hikmat. Coba ayat 30-nya Bu, apa dikatakan ayat 30? Aku ada sertanya. Coba. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Iya, setiap hari. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Iya, ini pribadi Yesus. Menyatakan bahwa Yesus sudah ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada di surga. Sebelum dunia, Yesus sudah ada di surga. Dan sebelum dunia diciptakan, Yesus juga sudah ada. Di sini, aku sama dengan pribadi anak Allah adalah hikmat. Jadi kita menyembah Yesus lebih dahulu adalah penuh dengan hikmat. Jadi pertanyaannya bagi kita siang hari ini, bagaimana kita bisa mengenal hikmat? Bagaimana supaya kita bisa mengenal hikmat? Yang pertama, kita lihat lewat pembukaan firman Allah. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3 ini. Bagaimana kita bisa mengenal hikmat? Yang pertama kita lihat dalam kitab Ibrani 1
ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya. Tolong dibaca Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Setelah zaman dahulu Allah, ya dibaca. Ya, saya akan bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan pengantaran nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar sujud Allah dan menopang segala yang ada dengan hikmatnya pada penuh kekuasaan dan setelah Ia selesai mengatakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi ini yang pertama dikatakan bagaimana kita bisa mengenal hikmat. Yang pertama lewat pembukaan firman Allah. Jadi Tuhan berbicara pada zaman perjanjian lama lewat nabi-nabinya. Jadi saya katakan Tuhan dahulu berbicara kepada manusia lewat nabi-nabinya. Lalu Tuhan memperkatakan firman Allah lewat perantaraan anaknya. Untuk pada zaman akhir ini Tuhan memperkatakan firman-Nya lewat perantaraan anaknya. Waktu Yesus menjadi manusia. Waktu Yesus menjadi manusia, itulah di zaman akhir di bumi. Dia menyampaikan firman secara langsung kepada murid-muridnya. Dahulu Tuhan berbicara lewat nabi-nabinya. Setelah itu Tuhan memperkatakan firman lewat perantaraan anaknya, yaitu Yesus menjadi manusia di bumi. Dia menyampaikan firman secara langsung kepada murid-muridnya. Jadi untuk zaman akhir ini atau zaman sekarang, Yesus menyampaikan firman Tuhan lewat pembukaan firman. Firman yang telah dikatakan. Telah dikatakan, itulah pembukaan firman sama dengan ayat menerangkan ayat. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 15 ya. Yohanes pasal 15 ayat 3 ini. Sekarang Yesus menyampaikan firman Tuhan lewat pembukaan firman, yaitu ayat menerangkan ayat. Ya, coba kita baca dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Ya, coba dibaca Yohanes pasal 3 ayat 15. Ya, pasal 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih Iya. firman yang telah kukatakan. Iya, ini dikatakan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sekarang Yesus menyampaikan firman itu lewat pembukaan firman. Firman yang telah dikatakan kepada kita. Sama dengan pembukaan firman, sama dengan ayat menerangkan ayat. Yaitu firman yang dibukakan rahasianya. Sama dengan firman menyucikan. Jadi firman pengajaran ini gunanya untuk menyucikan. Menyucikan hati dan pikiran kita. Jadi kalau firman penginjilan tidak bisa menyucikan hati dan pikiran kita. Harus lewat firman pengajaran. Firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Itu dia. Yang bisa menyucikan hati dan pikiran. Ini menyucikan hati dan pikiran, itulah kekuatan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Contoh Raja Salomo. Yang masih muda, tidak punya pengalaman. Dia dibebankan atau dia dipercayakan untuk memimpin
Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang besar. Nah, Raja Salomo itu sewaktu dia jadi raja, dia tidak tahu apa-apa. Nah, dia tidak punya hikmat, tidak punya kecerdasan. Tapi Tuhan percayakan kepada dia untuk memimpin bangsa yang besar. Sekalipun Raja Salomo tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki atau kepintaran. Nah, tapi Salomo dia memegang pedang. Itu artinya memegang pedang artinya memegang firman Tuhan. Nah, Tuhan tidak memandang kita kaya, miskin, pandai, bodoh. Yang penting kita pegang firman. Yang penting kita percaya kepada firman. Karena firman bisa mengubah segala-galanya. Yang bodoh bisa dibuat oleh firman menjadi pintar. Nah, itu dia. Salomo ini contohnya. Raja Salomo yang masih muda. Tidak punya apa-apa. Tidak punya pengalaman. Memimpin bangsa yang besar. Bangsa Israel. Bangsa yang diberkati Tuhan. Tapi Salomo dia hanya kuncinya memegang firman. Nah, saat dia diperhadapkan dengan masalah nikah dan masalah buah nikah. Nah, ini. Jadi ketika Salomo berpegang firman Tuhan, ketika Salomo mengandalkan Tuhan, nah, dia dihadapkan dengan masalah nikah dan buah nikah. Sama dengan masalah berat atau masalah internasional yang paling banyak memakan korban. Benar Bapak Ibu. Masalah nikah ini paling banyak memakan korban. Kalau dahulu pahlawan-pahlawan yang gugur di perang, di medan perang bisa dihitung jumlahnya berapa dalam gugur di masa peperangan. Tetapi kalau di dalam nikah, kawin cerai, selingkuh tidak bisa dihitung Bapak Ibu. Ini terjadi sekarang ini Bapak Ibu. Nah, perceraian, pertikaian, kawin cerai ini tidak bisa dihitung. Kenapa? Ini Bapak, ini dikatakan masalah yang paling berat. Masalah internasional yang paling banyak makan korban. Bisa mengakan korban lewat istrinya kena korban, anaknya kena korban. Ini masalah kawin cerai ini. Untung Raja Salomo punya firman. Dia pegang firman. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja ini. 1 Raja-Raja 3 ayat 16. 1 Raja-Raja 3 ayat 16. Nah, ini kekuatan daripada Salomo. Dia memegang firman. 1 Raja-Raja 3 ayat 16. Ya, tolong dibaca. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan Iya. menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Iya, di sini dikatakan pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di hadapannya. Ini. Jadi ini saudara kasih dalam nama Yesus. Salomo diperhadapkan dengan nikah yang najis. Jadi perempuan sundal ini perempuan yang gak beres. Arti dalam Alkitab perempuan sundal itu perempuan yang tidak beres. Maaf cakap sama dengan pelacur. Ini Raja Salomo dihadapkan dengan 2 pelacur menghadap Raja Salomo. Ini perempuan najis. Dan nikah yang najis. Jadi 2 perempuan ini sama dengan nikahnya najis. Yang lahir juga anaknya najis. Yaitu dosa seks, dosa makan minum. Ini dia. Nikah yang najis dan buah nikah yang najis. Itu menunjuk dosa seks. Dosa kawin mengawinkan. Sudah terjadi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Terus ayat 7 coba dibaca Bu. Coba kita baca bagaimana seluk-beluk Raja Salomo ini. Sebelum dia menuntaskan masalah nikah ini. Kita lihat apa background daripada Raja Salomo ini. Ayat 7 Bu, coba dibaca. Ayat 3, pasal 3 ayat 7. Ya, apa backgroundnya? Maka sekarang ya Tuhan, ayat 7-nya.
Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, Iya. meskipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Iya, ini dia background daripada Raja Salomo. Nah, dia adalah anak Raja Daud. Dan dia katakan aku masih muda dan tidak punya pengalaman. Benar, Raja Salomo tidak ada pengalamannya. Dan umurnya masih muda, diangkat menjadi raja. Dan dia menghadapi masalah nikah di dalam kerajaannya. Yang masalah nikah ini adalah perempuan najis, perempuan sundal. Salomo yang masih muda ini sudah dipercayakan. Dipercayakan menghadapi masalah besar. Menghadapi negara yang besar dan negara yang diberkati. Coba kita baca. Lompat dulu ayat 24 sampai dengan 28. Ini bagaimana Salomo mengatasinya. Sebelum kita membaca itu, kita lihat dulu ayat 17-nya. Bagaimana ceritanya ini? Kenapa terjadi seperti ini? Coba kita lihat ayat 17 dulu. Kata perempuan yang satu, coba. Kata perempuan yang satu, ya Iya. Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Iya, mereka ini tinggal satu rumah. Perempuan sundal ini sama-sama hamil. Maaf cak ya, sama-sama hamil. Dan sama-sama melahirkan di waktu yang sama. Terus, apa katanya? Ayat 18. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Iya, sesudah aku. Jaraknya 3 hari. Sama-sama hamil, tapi kelahirannya jaraknya 3 hari. Aku melahirkan, perempuan ini juga melahirkan. Terus. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Iya. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Iya, mereka berdua tinggal dalam rumah itu. Sama-sama melahirkan. Terus, ayat 19. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia meniduri. Iya, pada waktu malam mungkin ibunya asik tidur. Dia nggak tahu bahwa anaknya ada. Ditiduri anaknya mati. Lalu perempuan ini nggak mengaku. Bukan anakku yang mati, anakmu yang mati. Katanya. Terus, ayat 20. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuannya. Iya. Anak yang mati ini dia licik. Karena anaknya mati dia ganti dengan anak yang hidup. Perempuan satu ini. Lalu keduanya tidak ngaku. Bukan anakku yang mati, anakmu yang mati. Anakku yang hidup. Terus apa katanya? Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Iya. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Iya. Mungkin ibu-ibu kalau sudah melahirkan dia tahu tanda anaknya ya. Amin. Ibu-ibu. Haleluya. Contohnya sama-sama tinggal satu rumah. Contoh saya katakan. Pasti ibu ini kenal dia bagaimana sesungguhnya anaknya. Yang mana anaknya, yang mana bukan anaknya. Jadi ibu yang benar ini dia mengenali anaknya. Namun yang tidak punya anak ini mengaku itu anaknya. Sehingga mereka ribut. Sampailah keributan ini di hadapan raja. Terus, apa katanya? Kata perempuan yang lain itu, Iya. bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi Perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmu yang mati. dan anakku lah yang Iya, saling tuduh-menuduh. Saling mengaku anaknya yang hidup. Tidak mengaku anaknya mati. Terus, apa lagi? Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Iya, sampai pertengkarannya di hadapan Raja Salomo. Salomo pun jadi bingung. Dia masih muda. Bagaimana caranya ini? Terus ayat 25, ayat 23. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Iya, Yang lain berkata, bukan, anakmu yang mati dan anakku lah yang hidup. iya. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang.
lalu dibawa pedang ke depan raja. Iya, lalu ketika keributan ini tidak ada saling mengaku bahwa itu anaknya, bahwa itu bukan anaknya yang mati. Lalu Salomo katakan, ambilkan aku pedang. Nah, saat menghadapi masalah yang sangat berat, Salomo membutuhkan pedang. Apa itu pedang? Firman Tuhan. Ketika Salomo meminta pedang, apa yang terjadi? Terus, sesudah raja itu berkata, Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. iya, untuk menentukan ibu sebenarnya yang mana. Salomo katakan, ambilkan aku pedang. Artinya Salomo untuk menentukan ibu yang benar harus ada punya hikmat dari Tuhan. Harus punya firman supaya masalah itu selesai. Salomo katakan, ambilkan aku pedang. Penggalah anak ini menjadi dua bagian. Kasih kepada mereka. Yang satu kepada ibu yang ini dan yang satu kepada ibu yang ini. Nah, tapi pada saat Salomo berkata demikian, ibu yang benar ini tidak rela anaknya dibunuh. Sekalipun ibu ini tidak memiliki anaknya, dia katakan jangan bunuh, berikan saja sama dia. Nah, coba dibaca Bu, coba dibaca. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu Iya. kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Iya. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggawa. ini ibu yang benar ini yang punya anak penuh dengan belas kasihan. Dia kasihan. Daripada mati anak ini, biarlah tidak menjadi milikku. Kasihlah sama ibu ini. Tetapi ibu yang tidak sebenarnya, dia berkata, biar aja. Enggak samaku dan tidak samamu. Lalu apa komitmen raja? Coba terus. Apa kata Raja Salomo? Tetapi raja menjawab, katanya, Iya. berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ya, inilah hikmat. Inilah karena Salomo berpegang pada firman. Dia berpegang pada firman dan dia katakan, jangan dibunuh. Berikanlah anak itu kepada ibu ini. Dialah sebenarnya ibunya. Ketika masalah ini selesai dilakukan oleh Salomo, maka Salomo terkenal di seluruh dunia. Nah, ini terkenal dia karena punya hikmat. Karena Salomo memegang firman, ini dia. Dan lewat belas kasihan Tuhan, Salomo ditolong Tuhan. Ini dia. Nah, coba baca ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, iya, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. iya, ini dia. Ini hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo, yaitu hikmat yang dari Tuhan membentuk keadilan yang seadil-adilnya. Nah, seadil-adilnya. Ini dia. Jadi perempuan yang pertama tadi itu betul-betul ibunya. Dan yang kedua itu tidak ibunya. Jadi inilah yang dibuktikan Tuhan kepada Raja Salomo. Hikmat dilihat dari pedang. Sama dengan firman penyucian. Mampu menyelesaikan segala masalah. Nah, ini. Jadi kalau firman penyucian itu mampu menyelesaikan segala masalah. Jadi kalau kita tidak mau disucikan, berarti menambah masalah. Jadi terutama kita dulu disucikan. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Yesus. Ada masalah di dalam nikahmu. Biarlah kita minta dulu disucikan oleh Tuhan. Supaya masalahmu selesai. Amin. Jangan salahkan suami, jangan salahkan istri ketika ada masalah. Tapi kita mau disucikan,
lewat kekuatan firman penyucian, maka masalah akan diselesaikan. Kenapa Salomo mau dapat menyelesaikan masalah itu? Karena dia mau disucikan, sehingga masalah itu bisa diselesaikan. Jika kita tidak mau disucikan oleh Tuhan, maka masalah itu bertambah-tambah terus. Nah, ini dia. Kalau kita tidak mau disucikan, berarti menambah masalah. Jadi ada dua macam wanita yang akan dipisahkan lewat kekuatan firman Tuhan. Ya, ada dua macam wanita. Yang pertama itu dia langsung berbelas kasihan. Inilah perempuan yang sebenarnya atau ibu yang sebenarnya yang memiliki berbelas kasihan kepada hidup yang lama. Ini dia. Jadi sikap gereja Tuhan yang benar, kita harus minta belas kasihan dari Tuhan. Sama dengan kita tidak mau menghakimi orang lain, tidak egois. Nah, ini menampilkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Sama dengan gereja yang sempurna. Seperti wanita tadi. Dia tidak egois. Nah, sekalipun anaknya tidak sama dia. Dia rela asal anaknya hidup untuk ibu ini. Itulah dia tidak sifat egois. Lalu yang kedua, perempuan yang kedua. Dia hidup penuh di dalam firman pengajaran, tetapi tidak praktek firman. Selalu ada dusta. Mengaku-ngaku anaknya ini. Sekalipun kita hidup dalam firman pengajaran, kalau kita tidak praktek firman, ini selalu dusta nanti. Selalu berbohong, berdusta. Ini sama seperti perempuan yang kedua tadi. Dia hidup dalam firman pengajaran tetapi tidak mau praktek. Selalu ada dosa, dusta. Mengaku-ngaku anaknya. Tetapi dia mengaku anaknya, tetapi karena dia benci, dendam, iri hati, egois. Ini ibu ini egois. Sampai di depan raja pun dia katakan, tidak samaku dan tidak samamu. Itu artinya egois. Iri hati. Ini mengarah kepada perempuan Babel. Hati-hati. Jangan sampai kita seperti perempuan ini ya. Yang selalu egois. Memikirkan diri sendiri. Ini memikirkan sendiri. Jadi untuk itu sifat kita jangan sampai egois. Mari kita seperti perempuan ini. Ketika dia punya belas kasihan. Ketika dia tidak egois. Merendahkan hati. Disitulah Tuhan tolong. Saat ini ketika kita mau merendah hati. Mau mengakui kesalahan kita. Mau mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka Tuhan akan menolong kita. Ini aja yang penting pengakuan dulu kepada Tuhan. Apapun masalahmu, akui dulu. Mungkin ini ujian sama saya Tuhan. Ini dia. Apapun tantangan yang kau hadapi. Kita semuanya betul-betul koreksi diri dulu. Koreksi diri. Kalau tidak ada salah atau dosa, berarti Tuhan sedang menguji kita. Ini dia. Jadi kalau kita ada salah, minta ampun kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu kuncinya supaya kita berhasil dalam mengikut Tuhan. Yang penting kita mengaku. Jangan sombong. Jangan merasa mampu. Jangan congkak. Congkak itu artinya tinggi hati. Nggak mau merendahkan hati. Ini perempuan yang kedua ini tinggi hati. Tidak mau merendahkan hati. Makanya Salomo melihat perempuan yang congkak ini. Makanya dia katakan, kasih anak itu kepada ibu ini. Karena dialah yang mempunyai anak ini. Dan dialah ibunya, kata Raja Salomo. Jadi juga Tuhan melihat hati kita. Betulkah hati kita tulus kepada dia? Jadi kalau kita tulus, pasti Tuhan tolong. Tidak ada jalan lain Tuhan tidak menolong kita. Amin. Itu dia. Tulus saja mengikut Tuhan. Tulus pasti dia tolong.
Jangan neko-neko. Jangan banyak tuntutan. Yang penting tulus saja. Ikut selalu menyembah Tuhan. Serahkan semuanya kehidupan. Masalahmu pasti Tuhan tolong. Nah, semua kita punya masalah. Termasuk saya. Termasuk semua Bapak Ibu. Tapi kita di dalam masalah ini perlu ketulusan dan kerendahan hati. Sama seperti ibu ini. Dia tulus supaya bayinya hidup. Dia rendah hati. Sekalipun bayinya tidak milik dia. Asal bayinya itu hidup. Ini dia. Tapi perempuan kedua ini dia egois. Iri hati, congkak, sombong. Sampai dia berkata, biar tidak sama aku dan tidak juga samamu. Tapi Tuhan melihat hati yang tulus. Sekalipun masalahmu banyak kau hadapi, tulus saja, ikut aja apa kehendak Tuhan. Jika itu rencana Tuhan pasti terjadi. Jika itu tidak rencana Tuhan, tidak akan terjadi. Sekalipun manusia menghalangi rencana-rencana kita ini untuk supaya tidak terjadi, Tuhan tidak biarkan. Tuhan tidak kehendaki. Amin. Juga dalam membangun gereja ini kan, kita penuh tantangan. Gak boleh bangun, gak boleh ini. Tapi semua rencana Tuhan. Ini Bapak Ibu, bukan orang luar saja menghalangi pembangunan gereja kita ini. Juga mantan jemaat kita juga dulu di sini menghalangi. Ini menghalangi supaya jangan terjadi. Itu langsung dibilang dia lewat saya. Mulutnya langsung membilang, semoga gerejamu tidak terbangun. Aku doakan. Lalu saya katakan, semoga Tuhan mengabulkan doa saya terjadi pembangunan gereja ini. Amin. Terjadi. Ini dia. Ini. Jadi kita juga gitu. Sekalipun itu bukan rencana Tuhan, jangan ikuti. Harus rencana Tuhan. Harus kehendak Tuhan. Ketika kehendak Tuhan semuanya pasti beres. Amin. Sekalipun masih begini gereja kita. Ayo puji Tuhan kita bisa beribadah di tempat ini. Kita tidak di pinggir jalan lagi. Tidak pakai tenda biru lagi kan. Udah pakai seng. Tinggal gampang ini Bapak Ibu. Asal kita satu hati. Amin. Sekalipun kita sedikit, satu hati semuanya pasti selesai. Ini dia. Jadi gitu juga Salomo. Dia berserah. Makanya di ayat 7 itu dia berkatakan, dia dalam doanya itu. Ini doa Salomo ini. Di pasal 3 itu ayat 7 itu. Doa Salomo. Dia berdoa. Untuk menggantikan kerajaan bapaknya, Salomo dipilih Tuhan. Makanya doanya itu dia berdoa. Maka sekarangnya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja. Jadi kalau sudah Tuhan mengangkat kita, siapapun tidak bisa menghalangi. Amin. Demikian juga kalau Tuhan sudah menetapkan gereja ini berdiri di tempat ini, sekalipun itu orang yang kuat yang digondai ini tidak bisa dihalangi karena Tuhan sudah campur tangan. Amin. Itu dia. Makanya ini dia Salomo. Tuhan sudah mengangkat dia menjadi raja. Menggantikan ayahku Daud. Tapi dia merasa ada kekurangan. Menggantikan ayahku Daud, sekalipun aku masih muda. Dia mengakui dia masih muda. Dan belum berpengalaman. Betul. Daud itu berpengalaman dalam berperang. Dalam memimpin kerajaan. Dia berpengalaman. Tapi Salomo ini tidak punya pengalaman. Tapi dia mau merendahkan hati. Mau tulus. Mengembang kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya. Menggantikan ayahnya. Harusnya Raja Salomo. Dia mau. Tulus. Jadi kita tulus. Tulus saja. Sebagai jemaat tulus ikuti perintah Tuhan. Layani dengan sungguh-sungguh. Juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Juga tulus melayani. Jangan mencari uang. Ya. Kepada istri saya. Kita melayani di sini bukan mencari uang. Tetapi mencari jiwa-jiwa. Bagaimana supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan Tuhan.
seperti Salomo ini. Dia tidak cari kekayaan. Tuhan suruh dia pilih dalam mimpinya itu. Pilih apa yang kau minta. Apakah nyawamu, musuh-musuhmu kuhalau daripada engkau atau kekayaan? Tidak. Dia tidak minta kekayaan. Tapi dia minta hikmat. Kalau kita baca nanti dalam doanya. Ini sambil dalam berdoa Salomo ketemu Tuhan. Nah, apa Tuhan katakan kepada Salomo? Pilih. Mana yang kau minta? Apakah kekayaan atau seluruh musuh-musuhmu kuhalau dari engkau? Apa katanya? Tidak. Aku minta hikmat. Lalu Tuhan heran melihat Salomo, Bapak Ibu. Engkau tidak minta kekayaan dan tidak minta menghalaukan segala musuh-musuhmu. Tetapi engkau minta hikmat. Ketika Salomo minta hikmat, disitulah Tuhan berikan juga kekayaan dan keamanan di dalam kerajaannya. Itu dia. Jadi Salomo tidak minta harta, benda, dan kekayaan. Tapi dia minta hikmat yang daripada Tuhan. Agar dia bisa memimpin raja yang besar ini, kerajaan yang besar ini. Jadi juga kita minta pertama kali hikmat. Supaya kita bisa melalui mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dalam damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik kita